rusaknya akhlak. Dikatakan oleh Habib Umar bin Segaf As-Sofi, ya, man fatahul ilm lam tafuthu at-ta'ah. Orang kalau sudah kelewatan waktu untuk memperdalam ilmu agama, faktor usia misalnya, terlanjur banyak kesibukan, untuk belajar ilmu nggak ada istilah telat, tapi untuk memperdalam ilmu agama sedalam-dalamnya ada dong namanya telat. Untuk belajar ilmu agama nggak ada istilah telat, tapi untuk mondok ada dong istilah telat. Masa umur 70 mau mondok misalnya, ya nggak apa-apa kalau mau nerima mondoknya. Tapi yang dibahas di sini apa? Orang kalau sudah kelewatan waktu, telat saya ini mau belajar ilmu agama, maka jangan sampai tidak belajar ilmu agama sama sekali. Minimal apa? Wajib aja untuk yang dia tahu. Minimal menjadi bekal dirinya pribadi, gimana caranya ibadah saya benar, dan tentunya bagaimana dia menjadi orang tua yang benar, bagaimana caranya dia menjadi suami yang benar, bagaimana caranya dia menjadi anak yang benar. Gimana caranya ibadahnya benar, jadi orang tua yang benar, jadi suami yang benar, jadi anak yang benar. Ini ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ibadah antara dia dengan Allah, status dia sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, antara dia dengan manusia, antara dia dengan manusia, baik kepada manusia, baik kepada Allah, beres urusan. Man fatahul ilm lam tafuthu ta'ah. Kalau sudah kelewatan waktu untuk belajar ilmu agama secara mendalam, ya detail, ya jangan sampai kehilangan waktu untuk taat. Yang banyak mujahadah, tahajud, udah nggak dapat ilmu, tahajud nggak pernah, sholawat, nunggu majelis, sholat berjamaah, subuh, maghrib, isya, misalkan, dan lain sebagainya. Diperbanyak puasa, diperbanyak zikir, diperbanyak baca Al-Quran, diperbanyak qiyamul lail. Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan, tidak ada yang paling aku benci hidup di atas dunia kecuali apa? Terbitnya fajar. Itu adalah satu hal yang paling aku benci. Kalau subuh benci ya, pegel. Kenapa? Habis waktuku untuk bermesraan dengan Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang perempuan yang solehah, ma'rufah sudah kisahnya beliau. Ma'rufah. Jadi perbanyak ibadah. Wa idza fatathu ta'ah lam yafuthu al-adab. Kalau sudah kehilangan masa untuk memperbanyak ibadah, fisik udah nggak kuat, sudah terlanjur terbiasa nggak bangun malam, sampai usia tua nggak pernah bangun malam, udah berat dah mau bangun malam. Untuk memulai sesuatu dari nol di usia yang tertentu, berat. Baca Al-Quran, ya Allah, baca sedikit udah pusing. Puasa, waduh sakit udah macam-macam. Nggak boleh telat makan yang ada, macam-macam dah. Maka minimal ini sudah kata Habib Umar bin Segaf As-Sofi, minimal adab, minimal akhlak. Ilmu nggak punya, ibadah pas-pasan, adab nggak punya, buang. Udah, jangan nunggu Allah yang buang, manusia buang dia. Orang itu meregani orang lain minimal dari akhlaknya, walaupun ilmunya enggak, ibadahnya enggak. Minimal itu sudah. Ada orang berilmu, ibadahnya luar biasa, akhlak nggak punya, buang. Apalagi udah nggak punya ilmu, ibadah pas-pasan, akhlak jelek. Apa artinya? Ya ini sampah masyarakat itu. Sebelum dia menjadi sampah nanti di akhirat. Dunia neraka udah bagi dirinya. Nggak ada yang mau dekat sama dia. Kalau dia belum kawin, belum ada yang mau kawin sama dia. Nggak ada. Kalau dia mau kerja, nggak ada yang mau menjadi bosnya. Nggak ada. Itu neraka. Dunia menjadi neraka udah bagi dia. Sebelum neraka yang sesungguhnya. Waliyadzubillah. Akhlak. Tapi ternyata akhlak itu nggak mungkin bisa kita telateni. Mendarah daging menyatu dalam tubuhnya kita kecuali dengan apa? Makanan yang halal. Kecuali dengan makanan yang halal. Dikatakan apa? Dikatakan lambung ini diibaratkan seperti telaga. Seperti telaga yang dari telaga tersebut akan mengalir yang namanya air. Urat nadinya kita, ototnya kita, dagingnya kita,
serat-serat yang ada di dalam tubuhnya kita itu ibarat pipa-pipa, sungai-sungai kecil yang mengalirkan air dari telaga tadi. Maka apa yang mengalir ada di pipa tersebut tergantung dari mana dia mengambil, yaitu isi daripada telaganya. Kalau airnya bersih, maka pipanya bersih, sampai kepada tujuan juga bersih. Tapi kalau sudah kotor, busuk, bau, najis, menjijikkan, khalas. Maka bagaimana mungkin urat yang kotor, daging yang najis itu akan menjadi modal orang untuk bisa berakhlak? Nggak mungkin, sudah berat sudah. Dari mana sih akhlak ini kok jelek? Nggak ada lain kecuali dari makanan yang haram. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan apa? Aslul waswasati zulmatul qalb. Pangkal daripada bisikan, rayuan setan, kita selalu mudah untuk diajak maksiat oleh setan. Mudah dirayu oleh iblis, syaitan, itu awalnya karena sebab zulmatul qalb, gelapnya hati. Wa zulmatuhu min zulmatil amal, dan gelapnya hati itu dari mana? Dari gelapnya atau busuknya perilaku seseorang. Gampang diajak maksiat, kenapa? Gelapnya hati. Kok bisa gelapnya hati? Dari gelapnya amal. Wa zulmatuhu min aklil haram wa syubhah. Dan dari mana gelapnya perilaku? Dari sembrononya dia makan makanan yang haram, atau sembrononya dia, cerobohnya dia makan daripada makanan yang syubhat. Sehingga Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith mengambil kesimpulan dari kaidah ini, barang siapa yang makan makanan yang halal, itu sama seperti dia telah menutup pintu bagi setan untuk membujuk dia. Kalau kita berhasil nggak masuk ke perut kita kecuali makanan yang halal, la sabila li syaitan, nggak ada jalan bagi setan untuk membujuk kita, merayu kita, nggak ada jalan. Orang kalau makanannya halal, maka perangainya baik. Kalau sudah perangainya baik, maka terang hatinya. Kalau sudah terang hatinya, tempatnya malaikat, bukan tempatnya setan. Tempatnya malaikat, hatinya nggak singgup. Ibarat rumah kalau singgup gimana? Ibarat rumah kalau kosong bagaimana? Ibarat rumah kalau gelap gulita bagaimana? Sama, hati ini kalau singgung, kerasan setan, menguasai itu iblis. Tapi kalau hati ini terang, dari mana hatinya terang? Perangai yang bagus. Dari mana perangai yang bagus? Dari makanan yang halal. Jadi intinya dari makanan semuanya ini. Intinya dari makanan sudah. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Kelas. Nabi, para anbiya, para utusan Allah diperintah sebelum beramal soleh makan yang benar. Nabi itu badan. Para anbiya, para utusan-utusanku, pastikan dulu kalian makan dari mana. Baru bicara tentang amal soleh. Baru bicara tentang amal soleh. Kalau kita kan enggak, kita balik resep dari Allah, rumus dari Allah, formula dari Allah kita balik. Sing penting ibadah. Zaman sekarang nih makan kalau kena yang syubhat, kena yang haram, maafu insyaallah, yang penting ibadahnya kenceng. Ibadah diterima itu kan ada syaratnya. Ibadah diterima itu kan ada syaratnya. Mau kita tahajud sampai bengkak kakinya kita, mau kita puasa sampai kurus badannya kita, seperti sinarnya kita, nggak bisa diterima kecuali sebab warok, karena sebab pintarnya kita milih makanan kok. Jadi jangan merubah apa yang sudah dibuat sebagai konsep oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara amal soleh sebelum kamu bicara tentang makanan. Iya, seperti kemarin kan, ada orang tanya fadilahnya shaf pertama. Ditanya, ya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, gimana fadilahnya orang yang sholat di shaf pertama? Udah, buat orang seperti kita hidup di zaman seperti ini, yang paling penting buat kita itu adalah dari mana kamu makan, walaupun kamu sholatnya di shaf terakhir, daripada sholat shaf pertama tapi dia nggak peduli, sembrono, nggak peduli dari mana dia mencari makanan. Tapi tentunya target yang paling utama udah di shaf pertama, pinter cari makanan yang halal. Jelas ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri aja mengatakan begitu. Naam.
Dalam sebuah riwayat dikatakan man akala syubhata arba'ina yawman adlama qalbuh. Barang siapa yang makan makanan yang syubhat abu-abu, remeng-remeng, ya enggak gelap ya enggak terang, ya enggak hitam ya enggak putih, remeng-remeng tok 40 hari gelap hatinya. Kalla barrana ala qulubihim maka yaksibun. Kalla barrana ala qulubihim, ada titik noda dalam hatinya atas sebab daripada perbuatan mereka. Nah, syubhat saja. Itu selalu kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban la tu'adzibna alaih. Itu paling penting sudah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal yang Engkau tidak mengadabnya. Ada satu orang setiap sholat baca doa Allahumma rzuqna rizqan halalan shafiyan. Allahumma rzuqna rizqan halalan shafiyan. Ketika ada satu ulama dengar santrinya baca doa setiap sholat selalu begitu, ya Allah minta rezeki yang murni, rezeki yang suci, jangan kena haram, nyerempet aja enggak ya Allah, sofi, wah, suci, bersih, jernih ya Allah. Maka dikatakan oleh ulama, oleh kiainya, itu rezekinya para nabi, bukan levelnya kita minta rezeki yang suci, itu levelnya para anbiya. Terus gimana? Allahumma rzuqna rizqan halalan la tu'adzibna alaih. Udah itu ya, minta kan harus tahu diri juga ya. Tahu levelnya, tahu batasnya. Ya, tahu batasnya. Masa kita mau minta jadi nabi? Kan enggak mungkin. Maka ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal yang Kau tidak mengadab kami atasnya. Ya, yang tidak Engkau hisab kami dengan hisab yang berat atasnya ya Allah. Kenapa? Inna dunya haramuha iqab wa halaluha hisab. Halal sehalal-halalnya dunia, sehalal-halalnya dunia minimal adalah hisab. La tu'adzibna alaih. Tapi hisab yang ringan ya Allah. Hisab yang ujung-ujungnya selamat ya Allah. Itu seharusnya. Baik. Sehingga diceritakan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Kita kan tadi sudah bahas bahwa ternyata orang itu kalau mau mudah ibadah dan perangainya cantik, perangainya bagus, perangainya indah, menjadi orang yang berakhlak dari makanan. Diceritakan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr itu pernah sekali waktu ketika beliau sebagai santri, yang ketika beliau sebagai santri bersama teman-teman santri yang lain itu setiap hari makan kurma sama dilumuri minyak wijen. Wis makan kurma sama minyak wijen dok. Ya dari dulu santri itu begitu, memang gak diajari untuk kenyang. Makanya jenengan kalau mondokkan anak jangan dilihat makanannya. Lihat akidahnya, lihat ilmunya, begitu harusnya. Ini enggak masukin anaknya ke pesantren seperti masukin anaknya ke hotel. Makanannya gimana? Sehari berapa kali? 3 kali. Apa aja menunya? Loh. Ini mau mondok anak apa ya? Iya. Lah kalau sudah niatnya salah mau jadi apa anak? Baik. Setiap hari makan kurma sama minyak wijen. Sekali waktu santri-santri dikasih beberapa roti sama tetangga pondok, kasih beberapa roti gitu. Yang roti ini nggak habis kecuali beberapa hari. Butuh waktu 2-3 hari, banyak rotinya. Dimakan, pagi dimakan, sore dimakan, malam ya, kontan. Efek samping dari kontan. Itu santri-santri ya, santri-santri dulu ya. Santri-santri dulu ini. Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu ketika duduk sama santrinya tanya, siapa? Nggak ada yang jawab. Antum talibul ilm sawab? Antum ini nyari ilmu beneran? Antum ini nyari ilmu beneran? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, sekali pun nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Banyak loh kalian ini. Kalau zamannya kita nggak nunggu santri, ustadznya juga nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Antum talibul ilm sawab? Ini nyari ilmu beneran dah?
Ilmu, nyari talibul ilm ini martabah aliyah, satu derajat yang tinggi, pasti dicintai oleh Nabi. Tapi apa halangan terbesar, hijab yang paling tebal yang membuat kalian jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walhasil dinasihati harus bisa santri-santri beliau. Baik, santri dulu kapan ada makanan yang nggak beres masuk ke perutnya langsung kontan merasakan efek sampingnya. Malamnya itu tahajud cuman nggak kerasan gitu. Biasanya tahan ngantuk, ini nggak tahan ngantuk. Biasanya tahan capek, ini nggak tahan capek. Besoknya tetap dimakan roti, nggak sadar masih. Pagi makan, sore makan. Malamnya lebih parah lagi. Malah ada beberapa santri yang nggak bangun. Biasanya tahajud istiqomah, mulai jam 3 sampai subuh, jam 3 sampai subuh. Hari pertama makan nggak kerasan, tapi semuanya bangun. Hari kedua sebagian bangun, itu pun nggak kerasan, sebagian lagi nggak bangun. Wah, udah ini dari roti. Teliti dari roti. Udah jangan dihabiskan. Ayo, ya. Kurma sama dilumuri minyak wijen sama roti lah, enak roti ya. Ya, udah tinggal kedah. Wis balik ke rumah aja. Lah kita ini itu baru dari syubhat ya. Itu baru dari makan syubhat, kontan. Terasa efeknya. Kita ini naudzubillah, terang-terangan makan yang haram kok nggak kerasa. Kok nggak kerasa? Kenapa? Kebal sudah. Satu. Yang kedua apa? Langsung nggak tahu tahajud. Jadi nggak tahu bedanya. Lah memang hidupnya nggak pernah mujahadah kok. Kita ini makan halal, ya males tetap. Bukan kemudian makanan yang halal itu kita gunakan untuk manfaat. Enggak. Sehingga nggak tahu bedanya kita. Wong kita memang nggak pernah mujahadah, nggak pernah capek. Memang kita ini setiap malam tidur, jadi nggak tahu apakah semalam itu dari makanan yang haram. Nggak tahu. Kenapa? Kalaupun makan halal nggak pernah digunakan untuk manfaat. Memang satu karena kebal. Pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, tiba-tiba tercium bau busuk. Itu yang mencium aromanya bukan hanya Rasulullah, sahabat yang lain juga mencium aromanya. Diam Rasulullah, dilihat responnya sahabat. Ya, mulai nggak betah karena bau busuk. Ditanya, apakah kalian mencium aroma busuk sama seperti aku mencium? Iya ya Rasul. Tahu nggak kalian ini aroma apa? Nggak tahu ya Rasul. Ini aroma dua orang yang saling ngerasani saudaranya itu sama lain. Allah sekarang buka sedikit aja daripada akibat orang yang ngerasani orang lain. Ini loh aroma seperti ini yang dicium oleh para malaikat setiap saatnya ketika ada satu muslim ngerasani muslim yang lain. Kita dibuka saat ini. Pertanyaannya sekarang, kita ini yang ngerasani kok nggak mencium baunya? Jangan lagi ada orang ngerasani di sebelahnya kita mencium. Kita sendiri ngerasani orang nggak pernah merasakan baunya. Kenapa? Kebal. Jenengan kalau biasa lewat tempat sampah, tempat pembuangan sampah, makseng ya. Tapi tetangganya tempat pembuangan sampah nggak cuma apa-apa, makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Kalau kita kurus, kita seminggu tinggal di situ. Kenapa? Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Tapi kalau sudah biasa, ya sudah kebal, selesai sudah. Sama kita juga begitu. Karena selama ini kita sembrono, nggak terlalu nampak perbedaannya. Kita nggak pernah sadar apa bedanya makan halal, makan haram. Kita nggak pernah sadar. Kenapa? Kalau makan halal nggak pernah dimanfaatkan, kalau makan haram nggak tahu bedanya. Nggak tahu bedanya. Nah inilah fungsinya kita hadir pengajian udah. Nah, Al-Imam Al-Juwaini ya, punya anak namanya Imamul Haramain. Imamul Haramain itu laqab, gelar. Nama aslinya Abdul Malik bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini. Imamul Haramain ini termasuk gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Sekali waktu Al-Imam Al-Juwaini, si ayah ini melihat Imamul Haramain ketika masih bayi, tiba-tiba tanpa izin disusui sama perempuan yang nggak dikenal, sama perempuan yang asing, nggak dikenal. Langsung disaut untuk anaknya sama Imam Juwaini, si ayah. Saut, diwalik tubuhnya, dilogok dari bawah sambil dikoyak nih, dilogok.
sampai dilerai sama orang. Stop, udah jangan, mati kalau seperti mending nggak punya anak, kata beliau. Mending nggak punya anak daripada punya anak makan dari yang haram walaupun nggak tahu, tapi nanti akhlaknya rusak. Mending nggak punya anak, dilogo terus. Sampai singkat cerita pernah Imamul Haramain ketika besar ngajar begitu. Maaf, ketika beliau ngajar ada gagapnya, ada beratnya kalau ngomong. Bahasa kita gagap. Beliau mengatakan ini karena sebab air susu dari perempuan yang nggak kita kenal. Ini sebab air susu dari perempuan yang menyusui aku ketika aku masih kecil dulu, yang nggak pakai izin dari orang tua aku, tahu-tahu menyusui aku. Ini akibatnya. Untung sih gagap ya. Untung cuma gagap, nggak sampai macam-macam, sampai jadi gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali kayak gitu ilmunya gimana Imamul Haramain Abdul Malik bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini, masya Allah. Ini akhlak nggak bisa lepas daripada makanan yang halal. Mau nggak mau nyari yang haram aja susah, Ustaz, apalagi nyari yang halal. Ya ucapan seperti inilah yang membuat dia susah ketemu yang halal, membuat dia gampang ketemu yang haram. Kalau sudah kita nggak yakin, ya sudah, berarti kita sudah milih jalan berarti. Silahkan tempuh jalannya. Nyari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ya ketahuilah, ketika panjenengan ngomong seperti itu atau terbersit dalam benaknya panjenengan seperti itu, ketahuilah panjenengan sudah milih jalan yang salah. Titik. Wis, nggak apa, tapi ya harus, semua kan ada konsekuensinya, semua kan ada resikonya. Ya kalau mau milih jalan yang seperti itu, ya monggo, silahkan. Susu itu tidak menjadi susu. Susu yang putih, yang manfaat, susu kambing kah, susu sapi kah, susu onta kah, itu tidak menjadi susu kecuali Allah telah menentukan jalannya. Belok sedikit, satu di antara dua. Kalau nggak jadi darah, jadi kotoran. Kalau nggak jadi darah, jadi kotoran. Salah jalan sedikit, kalau nggak jadi darah, jadi kotoran. Tapi karena Allah berkenan, Allah memilih, mentakdirkan ada dari yang dimakan oleh kambing, onta atau sapi tadi itu untuk yang jadi darah, yang jadi kotoran. Ada yang dipilih oleh Allah untuk jadi susu, maka Allah pilih jalannya. Sama, kita juga begitu. Kalau kita salah pilih jalan, nggih monggo. Jalan menuju surga Allah sediakan, jalan menuju neraka Allah sediakan. Wes, gitu aja. Kita mau susah payah untuk masuk surga atau mau enak-enakan tapi masuk neraka, gitu aja. Berarti susah deh masuk surga itu. Iya, buat orang level kita ya. Iya memang. Huffatil jannatu bil makari. Selesai. Nabi yang ngasih kabar, surga itu dikelilingi, diliputi oleh sesuatu yang kita suka. Ya sudah. Mau apa coba? Ada orang yang nyerah memang, sampai dia nekat ngomong, boleh sing haram ya angel, boleh sing halal mana. Ya itu memang nyerah berarti dia. Angel mlebu surga wis tak mlebu neraka, tapi tak enak-enak no urip di dunya. Kok enak-enak urip di dunya. Ya sudah, terserah. Masa kita paksa, kita eret-eret begitu. Wong kita ini belum tentu selamat kok mau eret-eret orang. Kita ini belum selamat kok mau eret-eret orang. Monggo silahkan, Allah sediakan kok jalannya. Selesai. Malam yubali min aina maq'amu lam yubalillah min ayyi abwabin nar adkhalah. Orang kalau nggak mau peduli kata Nabi, dari mana makanannya dia, minumannya dia, harta dia dapatkan, apa yang masuk dalam perutnya, Allah nggak peduli dari pintu neraka yang mana Allah masukkan dia. Sakarepku, Allah ya lebih sakarepe. Terserah saya, Allah juga lebih terserah terhadap dirinya kamu. Urip-uripku iya, uripnya kamu yang punya Allah. Saya mau masuk neraka, monggo, dieret-eret, ya dengan Nabi Gusti Pangeran, selesai. Jadi nggak usah repot sama ketemu orang ngomong seperti itu. Ya apa? Ada orang ngomong berani ngomong seperti ini. Loh, nggak usah dalil sudah. Orang seperti itu nggak bisa kasih dalil. Nggih monggo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibarat orang yang terkatung-katung, ya, tergantung badannya di tepi jurang. Apa yang dilakukan? Dilepas tangannya.
Udah, kaki udah ngantung udah. Dilepas tangannya, yang satu udah tambah berat bebannya. Dilepas dua-duanya, wailah. Udah celaka. Tapi gimana kalau nasibnya kita tergantung di antara tepi jurang, mengandalkan tangannya kita? Apa yang kita lakukan? Bukankah kita bergerak seupaya mungkin untuk selamat? Ya itu sudah yang harus kita lakukan. Bukan terus dilepas tangannya satu, apalagi dua-duanya. Wis nyerah wis, ya monggo. Ya monggo. Tapi kan yang jelas Allah kasih peluang buat kita untuk selamat. Kan begitu. Allah kasih kesempatan kita untuk selamat. Ya sudah, manfaatin keselamatan tadi itu. Manfaatin kesempatan tersebut. Dalam hadis yang lain apa? Man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillah min aina yudkhiluhun nar. Enggak peduli dari mana dia ambil rezekinya, pekerjaan apa, profesi dari mana, dikokon gak sholat, disuruh buka auratnya, yang penting makan. Iya, Allah juga lebih pantas untuk nggak peduli. Allah masukkan dia ke dalam neraka dari pintu yang mana? Lawang Allah yang punya segala-galanya. Bukan berarti kita punya urip terus uripnya kita ini nggak dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tetap, ya monggo silahkan. Jadi kalau ketemu orang seperti itu nggak usah debat, sudah. Monggo, itu jalan yang jenengan pilih, selesai. Mungkin dengan begitu cara jawabnya kita ketika dia sendiri mikir-mikir diri. Loh, dia bisa loh, dia masih takut kok. Lalu masih ada kesempatan selamat kok. Kenapa harus menyerah? Loh, saya masih hidup kok. Masuk surga itu, nggak ada kesempatan untuk dimasuki. Untuk apa diciptakan? Nah, masuk manusia itu tercipta satu zaman semuanya ahli neraka. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah seperti ini, ahli zaman yang morat-marit seperti ini. Apakah semuanya masuk neraka ini? Enggak kan? Loh, ya sudah. Kalau ada yang bisa masuk surga, bukankah ada jalannya? Kalau ada di antara kita yang masuk surga, bukankah mereka pilih jalan? Ya sudah, kita pilih jalannya mereka, selesai. Sama, kita jalan di mana mereka jalan. Kita letakkan kaki kita di mana mereka meletakkan kaki. Selesai, selamat. Kalau mereka selamat, kita nggak mungkin nggak selamat. Selamat. Seharusnya kan begitu, bukan nyerah. Seharusnya kan begitu, berjuang. Yo, kok caranya aku butuh selamat, gak gelem mati ya. Sama seperti orang yang tergantung kakinya di antara tepi jurang tadi itu. Nah, Al-Imam Al-Haddad mengatakan minimal ada dua penyebab kita bisa memakan satu makanan. Dikatakan oleh beliau, yang pertama zahirul yad. Yang pertama Islam dulu dah. Yang penting muslim aja dulu. Kita terima makanan dari mana sih? Kata beliau, yang penting muslim aja dulu. Jangan gampang-gampang menerima hadiah, makanan, minuman, ataupun pakaian dari non muslim. Itu pertama. Nah, kalau dikasih makanan dari non muslim tangga saya gimana? Terima, tapi jangan dimakan. Terus gimana? Kasihkan hewan. Kasihkan hewan, jangan dikasihkan orang. Kita nggak mau makan, mau kasihkan orang. Kita nggak ridho, kita takut kok, kita masih nggak bisa. Kasihkan hewan. Hewan kan nggak ada. Hewan makan haram, akhlaknya jelek, nggak bisa ibadah, masuk neraka, kan nggak ada. Ya, nggak ada resiko. Kasihkan. Kucing nggak kurang-kurang, tikus nggak kurang-kurang, burung nggak kurang-kurang. Ya, pergi ke alun-alun banyak burung dara, kasihkan. Selesai. Kalau kita mau jaga perasaannya. Tapi kalau memang itu makanan yang haram, ada tetangga non muslim ngasih kita khomer, ya jangan diterima. Kenapa? Ya menghinakan keislamannya kita. Walaupun kita nggak minum, kita buang, kita nggak. Oh jangan. Tolaan. Oh kurang ajar. Terus aku muslim kayak khomer. Wani, aku ya wani lek ngono. Ngapunten Pak, saya nggak minum khomer. Rada judes gitu ya. Oh, kenapa? Nekat. Terus aku muslim kayak khomer. Ini dengan senang hati saya kasih jenengan daging babi. Oh, memang nekat orang ini. Mancing orang seperti ini. Oh ngapunten, saya nggak makan babi, saya makan kambing. Udah nolak. Mereka berani ngasih, kita berani nolak. Mereka enak sama kita, kita enak sama mereka. Tapi kalau ngasih makanan ya kotaan gitu, nasi kotaan misalnya. Gimana? Ya parcel misalnya. Jangan gampang-gampang. Nah, jangan gampang-gampang. Pertama, kita bisa menerima harta orang lain dari harta yang halal. Pertama, Islam. Yang kedua apa? Zahirul yad. Ya nggak semua muslim halal gitu, belum tentu juga. Nah, maka Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mawanah menjadi tiga, membagi manusia muslim itu menjadi tiga.
Muslim Ustaz, apakah halal berarti saya ambil makanannya dia? Enak tok wis kalau kita mau makan, kita manfaatkan. Si Muslim itu ada 3. Kata Imam Al-Haddad. Yang pertama apa? Syakhsun ma'rufun indak bil khair was salah. Orang soleh, orang yang dikenal taat sama Allah, takut sama Allah. Oh, kalau sudah seperti itu, fakul min ta'amih wa amilhu idza syi'ta wa la tas'al. Ambil udah, makan udah. Bermuamalahlah kamu dengan dia, baik dalam urusan harta, dalam urusan makanan, pekerjaan. Wa la tas'al, jangan banyak tanya. Kenapa? Orang soleh. Golongan pertama. Golongan kedua, syakhsun majhul indak wa la ta'rifuh bil khair wa la syarr. Orang yang kita kenal tahu-tahu ngasih kita makanan. Orang nggak kita kenal tahu-tahu ngasih kita hadiah. Kita nggak kenal dia, baiknya saya nggak pernah tahu, buruknya dia saya juga nggak pernah tahu. Maka bagaimana? Fa idza aradta an tu'amil hadza aw taqbal hadiyatah fa minal wara' an tas'al walakin birrifq. Ya, harus diteliti dulu. Tanya tapi dengan sopan. Tanya tapi dengan sopan. Misal, kita makan bakso di rumahnya orang yang kita nggak kenal siapa sahibul bait ini. Kita kebetulan ikut sama orang wis. Tahu-tahu kita disuguhi bakso, misal ya, sekedar contoh ini. Suguhi bakso. Monggo. Nggih. Sambil diudek-udek ya, sambil ngambil piring, sambil ngambil sendok tanya. Tanya. Ini bikin sendiri kan gitu ya. Panelan kan, halal lagi, posisi mana urusannya? Kan begitu, ya main kata-kata aja, sambil diudek, sambil ngambil ini, sambil makan gorengan diisi, gedang goreng diisi, sambil makan buah dulu, sambil tanya, kenalan, adaptasi, kemudian apa? Saya ini kalau makan bakso, lek gak gawe dewi wedi. Oh, saya bikin sendiri ini. Nah, kan begitu nanti. Oh ya wis. Berarti kalau sudah ngomong seperti itu kan ada korena, kalau dia bikin sendiri berarti halal. Oh, saya bikin sendiri pun jenengan dahar pun. Saya ini bikin sendiri kok. Ya sudah. Paling enak makan bakso di rumahnya orang yang ngerti ini paling enak, disenengno setelah itu. Kadang-kadang orang tersinggung walaupun disindir. Saya ini kalau nggak makan bakso di rumah di orang yang bikin sendiri saya nggak berani. Oh, ini saya bikin sendiri kok. Tapi tersinggung, disenengno. Wah, setelah ini lah lega. Ya, diguyoni misalkan kapan-kapan undang lagi. Maka kadang-kadang jawab, oh enggak, ini saya beli, cuman saya tahu yang beli itu orang muslim, nyembelihnya kena dan seterusnya. Oh ya wis. Yang penting kan kita berusaha untuk tanya, gak morok. Waduh, bakso ini, cocok takok haram. Wis, kan nggak tahu Ustaz. Alima aulam, ya Allah. Tahu nggak tahu, ada resiko. Tahu nggak tahu ada resiko, sebagaimana tahu nggak tahu itu halal ada manfaat, tahu nggak tahu itu haram ada resiko. Ini Imam Haddad ini. Maka, tapi kata Imam Haddad, kalau kamu takut gara-gara tanya dari mana, kemudian kamu khawatir dia marah, tersinggung perasaannya, malah nggak jadi baiknya, niat baik jadi gak enai. Gimana? Fasukutu afdol. Maka lebih baik diem, tapi jangan dimakan. Lek meneng dimangan, ya itulah kita memang. Ini nggak usah Imam Haddad nulis kitab Risalatun Ma'awan, wis ojo takok panganan. Oh jelas sudah. Jangan dimakan. Terus gimana? Loh, ini baksonya kok nggak dimakan ini? Iya, kurang nafsu. Kan betul kurang nafsu. Sama seperti orang puasa. Ketika orang itu puasa, bertamu ke rumah orang di siang hari, jangan ngomong saya puasa. Jangan, ngomong aja kurang nafsu. Kan betul namanya puasa kurang nafsu. Anu lagi gak pengen, kan selesai. Mau diapakan? Ya kan? Yang penting kan gak bohong, tapi juga gak memaksakan diri untuk ngelanggar aturannya Allah. Itu orang kedua. Orang ketiga, syakhsun ma'rufun indak bidzulum wa yu'amil fir riba. Orang yang memang dikenal sembrono dalam amalan. Waduh, riba halal kabeh buat dia. Jual belinya
Hah? Wah, wis kalau sudah orang seperti ini maka dikatakan apa? Fayambaghi alla tu'amila hadza ra'san. Jangan bermuamalah dengan dia. Kalau kamu kerja jangan sama dia. Kalau kamu menerima makanan hadiah dari dia jangan dimakan. Kasihkan kepada hewan. Wa in kana la budda, lah kalau harus dalam keadaan kepepet gimana? Faqaddimit taftish was-su'al. Maka dahulukan penelitian dan juga harus bertanya. Harus bertanya. Wa hadza kulluh minal wara. Dan ini semuanya adalah termasuk dalam bab wara. Saya mau kasih beberapa contoh waroknya, bukan waroknya. Kurang waroknya manusia zaman sekarang. Kurang waroknya manusia zaman sekarang. Yang pertama apa? Kadang-kadang kalau ada teman kita buka HP kita ngelirik. Itu tanda kalau dia nggak warok. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bilang, warok ini perkara yang penting, tapi jangan enggak. Mata itu harus warok. Telinga itu harus warok. Mulut itu harus warok. Tangan kaki juga harus warok. Memang warok identik dengan makanan, perut. Tapi bukan hanya itu, mata ini harus warok. Temen buka HP dilirik. Lah kalau pas buka foto istrinya, lah kalau itu sifatnya privasi, ada yang rahasia, kita ngelirik gimana? Nah, bukan hanya Allah yang nggak tidur, setan juga nggak tidur. Gimana caranya mencelakakan kita dengan apa? Anggota fisik kita. Kemudian apa? Jangan gampang-gampang ngidek sandaleng wong. Kenapa? Kita ridho kalau sandalnya kita kotor gara-gara diinjak sama orang. Maka perlakuan mereka sebagaimana kita mau diperlakukan. Selesai. Itu warok sudah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Selesai, itu warok namanya. Itu warok. Jangan pernah ngambil sesuatu kecuali kita tahu ini milik siapa. Kemudian kita tahu dia ridho atau tidak. Kalau perlu kita pastikan dengan apa? Minta izin. Misal apa? Sandal. Jangan gampang-gampang dipakai itu sandal untuk wudhu, masuk kamar mandi tapi nggak tahu punyanya siapa. Atau tahu tapi nggak kenal, nek ruwong itu. Kalau dia ragu, ya jangan dipakai. Kenapa nggak pakai sandalnya sendiri? Yang mandip kulit loh kan, karpe dewi, tak repot. Jangan. Contoh lain, jangan suka duduk di sepeda motornya orang. Apalagi jagat miring pasang sepedanya, dilunggui. Itu bukan termasuk bab warok itu. Ninggalkan warok itu namanya. Ninggalkan warok itu sebetulnya. Ninggalkan warok. Terakhir sebagai penutup, di zaman Wahab bin Munabbih diceritakan ada seorang Bani Israel. Ada seorang Bani Israel maksiat masa mudanya. Singkat cerita 70 tahun terakhir usianya ibadah toh, siang puasa, malam tahajud. 70 tahun. Bayangkan. Meninggal. Sebagian saudaranya mimpi ketemu sama dia. Gimana? Allah terima taubatnya kamu. Allah ampuni dosa-dosanya kamu berkat ibadah 70 tahun. Semuanya diterima oleh Allah ibadah. Berkat taubatmu diampuni dosanya aku oleh Allah. Terus kamu bisa di alam kuburmu sekarang menyaksikan kenikmatan-kenikmatan surga? Enggak. Aku enggak disiksa oleh Allah, tapi juga enggak mendapat kenikmatan surga. Lu kok bisa? Karena aku sampai sekarang masih berada dalam keadaan terdakwa. Namanya terdakwa, enggak masuk penjara tapi juga enggak bebas. Masih terkekang. Dalam urusan apa? Gara-gara aku pernah mematahkan kayu dari pohon, ranting pohonnya orang lain untuk selilit, untuk tusuk gigi. Aku nggak tahu itu pohonnya siapa, aku nggak pernah minta izin dan seterusnya. Aku dihisab oleh Allah sampai sekarang, yang Allah tidak akan menghalalkan ini kecuali yang punya memberikan halal, yang punya belum mati. Ya wis, terkatung-katung. Ya memang nggak disiksa tapi terdakwa terus. Iya, lah kita ini sudah 70 tahun ibadah. Udah tobat yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya kita gimana? Istiqomah 70 tahun. Kemudian puasanya kita gimana? Ini sudah ngoyo koyo ngono. Gledek. Sik. Di lockdown sama Allah dari surga. Nasibnya kita ya dari mana? Nasibnya kita bagaimana? Itu loh.
Itu loh. Siapa bilang, oh sing haram yang mana sing halal? Ini loh. Ya bos. Al haram ya'tika juzafan wal halal la ya'tika illa qutan. Memang kalau sudah haram orang itu sembrono, datangnya berbondong-bondong. Orang kalau sudah sembrono sama makanan, sama minuman, apa yang masuk perutnya, wah ngalir terus. Yang haram tok tadi ini terus. Wal halal la ya'tika illa qutan. Sementara kata Nabi, apa yang halal nggak datang kepada kamu kecuali apa yang menjadi kecukupannya kamu, apa yang menjadi kebutuhannya kamu. Jadi jangan pernah sembrono gitu. Kalau sembrono, Allah juga bebas adanya akan menyiksa kita di dalam neraka, terserah dari pintu yang mana. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnahnya zaman, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnahnya ahli zaman, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh sehingga kita bermuamalah dengan mereka dengan enak, dengan nyaman, nggak takut, nggak khawatir. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, zahir batin dunia akhirat. La tu'adzibna alaih, yang mana Allah mudah-mudahan tidak mengadab kita, tidak menghisab kita dengan hisab yang berat daripada rezeki-rezeki tersebut. Amin Allahumma amin.